أولئك يدعون إلى الجنة كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك. Nabi Muhammad diturunkan kepadanya Al-Quran, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi paling mulia. Insya Allah dengan kita duduk di majlis ilmu, maka pikiran-pikiran kita yang kotor, hati kita yang tidak baik, yang kurang baik akan hilang. Kota Kuala Tungkal merupakan ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Nama Kuala Tungkal berasal dari kata kuala yang berarti pertemuan antar sungai atau sungai dengan laut. Kata Tungkal dikaitkan dengan nama sungai yang membelah wilayah Tanjung Jabung Barat hingga Pantai Timur. Sehingga Kuala Tungkal dapat diartikan sebagai tempat bertemunya aliran sungai Tungkal dengan sungai lainnya di wilayah Pantai Timur. Karena letaknya yang begitu strategis, berada di pesisir Pantai Timur Jambi, menjadikan daerah ini sebagai salah satu pintu masuknya penyebaran Islam di negeri Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menelusuri Khazanah Islam di Nusantara mengantarkan perjalanan jejak Islam kali ini di negeri Serengkuh Dayung serentak ketujuan. Iya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Selain dikenal sebagai kawasan religius karena masyarakatnya masih mempertahankan nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman hidup. Tidak hanya itu, di Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, juga begitu banyak berdiri pondok pesantren dan rumah tahfiz yang turut membentuk generasi Qurani. Lantas, bagaimana syiar Islam yang ada di Kota Kuala Tungkal? Bersama saya Mutia Lestari, inilah Jejak Islam. Dari letak geografisnya, Kota Kuala Tungkal dahulunya banyak dihuni oleh suku laut yang masih beragama animisme dan sedikit sekali suku Melayu yang beragama Islam. Sebab belum adanya sarana ibadah, guru agama, dan da'i. Hingga kekosongan tersebut diisi oleh suku Banjar yang diantaranya terdapat guru-guru agama. Berkat perjuangan para ulama terdahulu, menjadikan Kota Kuala Tungkal saat ini mayoritas penganut agama Islam. Jadi yang kami dapat informasi dari orang-orang tua kami dan guru-guru kita dulu, ada gelombang migrasi dari komunitas masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, itu ada 3 gelombang. Rombongan dari Kalimantan itu minta izin kepada Sultan Jambi untuk meminta tanah lah gitu ya, di pesisir timur Sumatera ini. Nah, tentu sesuai dengan rumus sosial, ketika ada komunitas masyarakat, mereka ingin membentuk satu tempat ibadah karena semuanya adalah beragama Islam, maka mereka membuatlah mushola yang kemudian mereka tegakkan masjid. Masjid ini tidak pernah hilang penyebutan masyarakat, itu udah lengket, masjid lama. Jadi nama aslinya itu Masjid Hidayatullah. Jadi paling-paling kadang digabung orang Masjid Lama Hidayatullah atau orang nyebut Masjid Lama, gitu saja gitu ya. Kalau menurut catatan sejarahnya itu tahun 1936 ya. Jadi memang pada masa kolonial ya. Itu masjid madrasah pertama di Kuala Tungkal gitu. Ya, masjid ini menjadi catatan sejarah juga dalam perjuangan bangsa Indonesia, di mana masjid ini pernah menjadi masjid cadangan waktu itu ya. Masjid cadangan artinya ketika sholat Jumat di Masjid Agung terkendala dengan kondisi Masjid Agung yang waktu itu dibombardir oleh Belanda, maka sholat Jumat dipindahkan beberapa waktu di masjid ini. Jika kita berkunjung ke Kota Kuala Tungkal, kita akan disuguhkan oleh pemandangan masjid yang banyak berdiri dengan indah. Sampai saat ini, masjid-masjid tersebut masih terus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyiarkan agama Islam.
Masjid Agung Al-Istiqomah menjadi pusat penyiaran agama Islam di kota Kuala Tungkal. Karena lokasinya berdampingan dengan Madrasah Al-Hidayatul Islamiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Daud Arif. Masjid Agung Al-Istiqomah Kuala Tungkal terdiri dari ruang tempat sholat bagian dalam dan luar, serambi kanan, serambi kiri, dan serambi depan, serta bangunan penunjang lainnya. Selain itu, terdapat style Arab pada beberapa kaligrafi dan mihrab yang berbentuk lengkung. Masjid tersebut juga memiliki 4 tiang utama masjid yang ukurannya cukup besar dan 12 tiang utama serambi masjid. Sementara untuk ke lantai 2 harus melalui 2 buah tangga yang berada di sebelah kiri dan kanan dalam teras masjid. Seperti halnya masjid-masjid tua yang lain, Masjid Agung Al-Istiqomah Kuala Tungkal tidak terlepas dengan keberadaan menara. Sampai sekarang, Masjid Agung Al-Istiqomah Kuala Tungkal memiliki 1 menara yang digunakan sebagai tempat untuk tempat pengeras suara dan pemancar radio. Peran besar para ulama terdahulu dalam menyebarkan Islam sangat berdampak pada kehidupan antar masyarakat hingga saat ini. Tak dapat dipungkiri, terbentuknya kawasan religius yang masih mempertahankan nilai-nilai Islam selaras dengan banyaknya rumah ibadah dan keberadaan pondok pesantren sebagai tempat untuk memperkuat akidah ilmu agama Islam di kota Kuala Tungkal. Pondok Pesantren Asy-Syitidi merupakan salah satu lembaga pendidikan Al-Quran yang turut membentuk generasi Qurani di kota Kuala Tungkal. Pondok ini mulai berdiri pada tahun 2016 yang didirikan oleh Ustadz Zakaria. Dengan tekad yang kuat untuk menyiarkan Islam melalui pondok pesantren, upaya Ustadz Zakaria pun mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat. Sehingga sampai saat ini, sangat banyak antusias masyarakat untuk bersedekah, baik berupa materi, moral, ataupun tenaga pengajar di Pondok Pesantren Asy-Syitidi. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Asy-Syitidi masih eksis bertahan membentuk generasi Qurani secara gratis, yang awalnya berjumlah 20 santri. Kini telah mencapai lebih dari 100 santri dan 16 tenaga pengajar. Mengutip hadis riwayat Ibnu Majah yang berkata, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Seiring dengan hadis tersebut, di Pondok Pesantren Asy-Syitidi, para santri tidak hanya berfokus pada menghafal Al-Quran saja, namun pelajaran kitab kuning dan pelajaran berbahasa Arab dan Inggris juga harus dikuasai oleh para santri. Al-insan alladhi yuridu an yata'allam al-ilma qalilun. Laisa kamitsli hadzal yaum. Nah. Amal yaum faqad asbaha ta'lim haqqan likullil muwatin. Ma mana haqqan? Ma mana haqqan? في الآونة الحاضرة كثير طلاب يفكر على شهادة. One of you that will present the result of this description. And then I think no one in this world don't like this. صدق
Sebagai umat muslim yang taat, disiplin adalah kunci yang selalu menjadi pedoman dalam menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa. Ketika kumandang azan telah berbunyi, para santri di pondok pesantren Asyitidil langsung bergegas menjalankan ibadah sholat. Hal ini diterapkan guna menjaga kecintaan mereka kepada Sang Halik, dan janganlah kita lalai atas kewajiban yang telah ditetapkannya. Boleh diceritakan Ustadz, bagaimana sih sejarahnya Ustadz sendiri terpikirkan untuk membangun pondok pesantren sekaligus rumah tahfiz yang indah ini Ustadz? Sebenarnya awalnya dulu kan kami itu punya yayasan sosial. Itu banyak kegiatan ya, bantuan-bantuan, termasuk ngumpulin baju bekas, hal-hal yang sederhana lah dulu. Jadi diantaranya itu kami ini ingin membayarkan SPP para siswa-siswi yang kurang mampu, kami datangin sekolah. Cuman kami minta santri itu mau nggak diasramakan. Mereka waktu itu ada sekitar 20 orang lah, cuman 20 orang kita asramakan, minjam rumah salah seorang ulama di Kuala Tungkal ini, Kiai Haji Abdul Halim Kasim. Sempat berjalan lebih kurang hampir 3 tahun waktu itu di situ. Nah, beliau pun meninggal dunia. Jadi kita waktu itu nyebutnya itu rumah tahfiz ya, rumah tahfiz. Dan ketika beliau meninggal dunia, kebetulan ada yang menghibahkan lahan ini, ya pindah ke sini. Gitu. Nah, pindah ke sininya itu 21 Januari 2021. Jadi baru 2 tahun di sini. Awalnya nggak ada niat mau membangun pesantren secepat ini, dan saya juga bukan seorang ulama begitu ya. Kita lebih banyak fokus pada Al-Quran. 80% itu adalah menghafal, tapi ditambah kajian kitab ya. Ini kabarnya ini gratis nih Ustadz ya, semuanya ya Ustadz? Ya, namun kemudian kita evaluasi ya. Kita buat reward and punishment. Ya, jadi bagi yang berhasil mencapai target, kita kasih hadiah. Setiap naik juz dia kasih 30 juz, dia dapat 30 hadiah gitu kan. Terus nanti kalau sudah khatam 30 maka ada bonus yang lebih besar, kayak seperti kemarin wisata jalan-jalan ke Malaysia. Nah, bagi yang tidak bisa mencapai target 1 juz umpama dalam sebulan, maka dia cukup membayar uang makan dia saja ya, 10.000 sehari atau 300.000 sebulan. Hanya itu saja, tidak ada SPP atau yang lain. Lantas kalau untuk tenaga pengajarnya sendiri bagaimana Ustadz? Rata-rata teman-teman saya, jadi selain saya sendiri yang mengajar, seperti Ustazah Dr. Nurul Hidayah, LCMA. Beliau itu alumni Al-Azhar, Mesir, dan S2, S3. Beliau ngajar bahasa Arab di sini. Itu tidak digaji gitu ya. Jadi teman-teman itu memang siap. Alumni-alumni yang sudah khatam 30 juz itu, mereka mengabdikan waktunya di sini. Jadi mereka sebagai senior, sebagai mentor, ada 5 orang itu yang membagi santri-santri yang masih di bawah itu. Jadi 1 orang itu pegang, ada yang 20 dan 25 santri gitu. Tadi saya juga sempat melihat nih Ustadz ya, ini di saung-saung ini ada nama-namanya nih Ustadz. Nah, ini mungkin boleh diceritakan ya Ustadz ya, ini nama-nama yang berbeda di tiap saung ini apa ini Ustadz? Ya, itu memang dari awal memang kita tawarkan ya kepada para muhsinin, donatur, dan umat Islam, siapa yang ingin dalam tanda petik membeli ya. Dia membayar saung itu dengan harga tertentu, lebih kurang 10 jutaan ya. Kalau yang kecil, kalau yang besar itu 15 jutaan. Jadi saung-saung yang ada nama itu, asrama-asrama ada nama itu ya dalam tanda petik milik mereka yang punya nama itu, tapi diserahkan kepada pondok untuk
kemaslahatan tempat tinggal para santri-santri kita gitu. Masya Allah. Jadi siapapun umpamanya ingin membangun silahkan. Al-Quran ini kan mukjizat luar biasa dan bisa disaksikan sampai hari ini bahkan hari kiamat. Di antara para pemelihara Al-Quran itu adalah para penghafal Al-Quran. Allah muliakan mereka itu. Dan insya Allah ya, karena mereka telah memuliakan kalam Allah, mereka menjaga kalam Allah, Allah akan menjaga mereka juga. Ini semuanya berkat bantuan Allah karena kita telah menjaga kalamnya dan berjalan dengan mudah. Perencanaan, pembangunan, dan evaluasi pondok ini tidak banyak menghadapi kendala. Sebagaimana kita maklum, di akhir zaman banyak sekali mungkin ya cobaan, fitnah dunia yang ya kadang-kadang buat kita miris gitu ya. Dan kita berada di lingkungan yang seperti ini, menjadi ahli Al-Quran itu insya Allah akan memberikan kita bimbingan gitu ya, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah. Jadi kalau akhlaknya bagus ya mudah-mudahan hidupnya juga bagus. Gitu. Baik Ustadz, terima kasih banyak ya Ustadz ya. Nanti sama-sama. saya izin untuk melihat aktivitas para Siap. santri yang ada di sini. Yeah. Alhamdulillah, kalau aktivitas santri di sini di Pondok Pesantren Asyatibi itu kita mulai dari jam 3:30 ya. Dari Al-Haris itu membangunkan santri untuk siap-siap sholat tahajud. Jadi pukul 4.00 itu kita mulai sholat tahajud sampailah waktu subuh. Kita lanjut dengan sholat subuh berjamaah. Setelah itu kita lanjut lagi untuk melancarkan hafalan. Setelah itu kita khususkan untuk santri-santri yang lanjutan, yaitu santri-santri yang hafalannya sudah di atas 10 juzuk. Setelah itu santri siap-siap, mandi, sarapan, lalu sholat duha pukul 8 sampai pukul 8.15. Dan terkadang kita juga isi dengan kisah-kisah para sahabat. Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Kalau disebutkan kisah-kisah salafun salih itu akan menjadi ibarah, menjadi penyemangat, menjadi motivasi bagi kita sebagai penyemangat untuk selalu belajar, selalu menuntut ilmu. Setelah pukul 11 kita selesai setoran, kita kasih waktu untuk anak-anak tidur untuk mempersiapkan diri nanti malam agar tahan beribadah dan mengaji sampai waktu zuhur. Setelah waktu zuhur ajak untuk makan bersama, makan bareng. Dari zuhur sampai asar itu adalah waktu untuk anak-anak membersihkan atau membereskan barang-barang pribadi. Setelah asar kita arahkan untuk mengajar, membantu anak-anak kita, adik-adik kita yang mau belajar Iqra. Anak-anak yang lain kita arahkan untuk menjaga kebersihan pondok. Pukul 5 mandi dan makan. Karena malam kita memiliki kegiatan lain yaitu mengaji. Dia khawatirkan kalau dia nanti makannya malam akan mengganggu konsentrasi belajar di malam hari. Setelah maghrib kita sholat berjamaah. Setelah isya melancarkan bacaan atau tahsin. Sebelum hafalan itu disetorkan esok hari, maka hafalan bacaan itu diperbaiki dulu agar besok hafalan itu tidak salah dan tidak macet-macet. Dari pukul 10 itu kegiatan wajib pondok kita berhentikan, kecuali belajar atau tidur. Tapi kalau dia ingin belajar, itu kita sangat apresiasi. Kalau untuk kegiatan mingguan, kita ada muhadharah agar anak-anak setelah dia memiliki bekal ilmu, dia juga bisa terjun ke masyarakat langsung untuk menyampaikan apa yang telah dipelajarinya selama dia belajar di Pondok Pesantren kita Asyatibi. Hai, minasong konnichiwa. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Jadi alasan saya masuk pondok awalnya karena keterpaksaan daripada orang tua. Karena di rumah agak nakal mungkin. Jadi awalnya terstigma di pikiran saya bahwa pondok itu sangat kampungan dan juga mungkin susah-susahan. Namun setelah dijalani akhirnya baru terasa, oh ternyata pondok itu enak.
Karena apa? Karena kita punya banyak teman, lebih asik lah. Nah, selain itu semakin kesini semakin sadar bahwa ternyata hidup ini tak cuman hanya untuk dunia, namun kita juga perlu untuk akhirat. Maka dari itu, itulah mungkin niat baik daripada orang tua menitipkan anaknya ke pondok pesantren untuk memperbaiki akhlak dari anak tersebut. Saya menganggap kalau pesantren itu banyak ilmu-ilmu tentang agama, nggak cuma tentang agama, tapi banyak juga ilmu tentang kayak formal itu bisa didapatin di pondok pesantren. Jadi saya lebih milih untuk ke pondok pesantren. Tidak membuat was-was orang tua, merasa terjaga gitu di pondok pesantren, dan terus juga banyak pengalaman dan ilmu yang saya dapat di pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Sebagai bentuk aktualisasi diri, berbagai kegiatan keagamaan dilakukan di pondok pesantren ini. Seluruh santri pun giat melaksanakan kewajiban mereka dalam menuntut ilmu. Di sini, para santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, namun juga dibekali ilmu kehidupan umat beragama sebagai bekal mereka hidup di tengah masyarakat nantinya. Jika kita Ketekunan para santri dalam menuntut ilmu di pondok pesantren menjadi salah satu benteng pertahanan umat muslim untuk terus menyinari cahaya Islam di kehidupan. Melihat perjuangan para santri untuk menjadi para penghafal Al-Quran, semoga Allah mudahkan jalan baginya menuju surga, dan Allah berikan syafaat kepada para pembaca Al-Quran di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, demikianlah perjalanan jejak Islam kali ini dari kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Semoga proses syiar agama Islam senantiasa terus dilakukan untuk menguatkan hazanah Islam di Nusantara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.